Oke, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Perkenalkan, aku Rivaldi, di sini sebagai PJ Akademik Kimia Dasar Asrama. Pada kesempatan kali ini, kita bakal belajar bareng tentang sifat fisik larutan ya, teman-teman. Jadi, buat PPT-nya sendiri bisa kalian akses di Drive Akademik Asrama. Di situ ada beberapa PPT, tidak hanya kimia saja, tetapi juga ada kalkulus, fisika, matbis, dan lain-lain. Bisa kalian explore lebih jauh tentang materi-materi yang diajarkan, atau bisa juga bertanya ke kakak-kakak yang ada di masing-masing grup akademik. Oke, kita bakal belajar tentang sifat fisik larutan. Jadi sebenarnya larutan itu apa sih gitu kan? Larutan itu bisa diartikan sebagai suatu campuran antara zat terlarut dengan pelarut. Ini merupakan dua komponen utama ya dalam suatu larutan, yaitu ada zat terlarut. Itu merupakan zat yang biasanya, dilarutkan gitu. Memang sengaja dilarutkan di dalam suatu sistem larutan. Dan sedangkan untuk pelarut merupakan suatu zat yang melarutkan zat terlarutnya. Bisa kita ambil contoh ketika kita membuat teh manis gitu. Kita membutuhkan antara teh dengan gula. Dan ketika dua komponen tersebut sudah tercampur secara sempurna, kita tidak bisa membedakan antara air teh dengan gulanya sendiri, karena keduanya sudah bercampur secara sempurna. Inilah yang disebut dengan sistem homogen. Kemudian wujud zat untuk zat terlarut dan pelarut pada larutan, di sini ada beberapa macam. Bisa dilihat ya, aku contohin satu aja, aku bacain satu aja. Di sini ada sistem larutan cairan. Kemudian zat terlarutnya di sini gas, pelarutnya cairan. Nah, contohnya apa? Contohnya diambil yaitu gas O2 atau gas oksigen dilarutkan dalam air. Di sini kita dulu waktu SMA mungkin ya, di biologi sering banget dengar oksigen terlarut gitu. Nah, ini contohnya oksigen terlarut ini merupakan suatu sistem larutan, di mana kita tidak bisa membedakan dengan kasat mata di mana sih oksigennya, di mana airnya gitu. Jadi keduanya saling bercampur dan kita tidak bisa membedakan. Inilah yang disebut dengan sistem homogen. Nah, lain-lainnya nanti bisa kalian baca sendiri ya. Nah, kemudian untuk interaksi antar molekul zat terlarut dan pelarut. Bagaimana sih buat sistemnya, yaitu di sini perlu digarisbawahi ada catatan penting, yaitu ketika zat terlarut polar, artinya di sini memiliki gaya interaksi antar molekul bersifat polar, dia mudah larut dalam pelarut polar juga. Misalnya kita ambil contoh yaitu metanol. Metanol dia larut di dalam air, dan beberapa gugus alkohol sampai dengan propanol dia larut di dalam air semua untuk dengan kecenderungan ekor hidrokarbon dari alkohol yang pendek. Ketika ekor hidrokarbon dari alkohol itu panjang, yaitu butanol, kemudian pentanol, dan lain-lain seterusnya, dia sudah tidak bisa larut di dalam air. Nah, makanya itu bisa diambil. Oke, kemudian ketika yang kedua yaitu zat terlarut nonpolar, itu mudah larut dalam pelarut nonpolar juga. Di sini kita ambil contoh yaitu ketika larutan heksan dengan rantai karbon yang pendek, dia bersifat polar, dia bersifat nonpolar. Dan ketika dimasukkan di dalam suatu air, dimasukkan dalam air, dilarutkan di dalam air, dia tidak larut secara sempurna gitu. Dikarenakan dia berbeda sifat kepolarannya.
Maka dari itu ketika nanti muncul di satu soal, kalian bisa membedakan nih mana zat terlarut yang memang baik untuk larut di dalam suatu pelarut dan mana yang tidak. Nah, ini bisa dicontoh juga, di sini ada padatan NaCl dalam air sama etanol dalam air. Nah, keduanya ini dia etanol maupun etanol dan padatan NaCl keduanya bersifat polar. Jadi dia keduanya larut di dalam air. Oke, kita bakal lanjut ke slide berikutnya. Nah, ini ada beberapa contoh, ada kloroform, aseton, dan cyclohexan. Nah, di sini kita lihat kalau beberapa ada yang larut dan beberapa ada yang tidak larut gitu. Kita ambil contoh ketika cyclohexan, berarti dia bersifat non-polar karena dia rantai dia ini bersifat cincin benzen. Jadi dia tidak bersifat non-polar. Jadi artinya ketika dilarutkan di dalam air, dia tidak bisa larut gitu. Bisa dilihat ini ada dua, bisa dilihat bentar. Bisa dilihat kedua senyawa ini tidak saling larut di keduanya gitu. Oke, kita bakal lanjut. Nah, ketika suatu zat larut di dalam suatu pelarut, maka kita mengenal adanya entalpi gitu. Entalpi pelarutan. Pada proses pembentukan larutan melibatkan perubahan energi. Nah, perubahan energinya ini yang disebut dengan perubahan entalpi pelarutan. Nah, apa sih itu entalpi pelarutan? Entalpi pelarutan itu merupakan suatu kalor yang diserap atau dilepaskan ketika suatu zat terlarut dilarutkan di dalam suatu pelarut. Dengan ketentuan tekanan di sini itu tetap. Nah, unit satuannya seperti biasa ketika entalpi yaitu kilojoule per mol. Artinya dia dihitung dalam setiap molnya. Setiap mol zat terlarutnya. Nah, proses pelarutan itu terdiri dari dua tahap, yaitu pertama pemutusan interaksi antar molekul zat terlarut. Jadi zat terlarut itu ada kayak rantai-rantai gini, teman-teman. Ada kayak rantai-rantai gini. Kayak ikatan gitu antara satu molekul dengan molekul yang lain. Nah, ketika dalam suatu proses pelarutan, maka terjadi pemutusan antara interaksi molekul-molekul zat terlarutnya. Dan ketika hal tersebut terjadi, ruang yang terbentuk antara zat terlarut tersebut diisi oleh pelarut. Nah, ketika hal tersebut terjadi, maka zat terlarut bisa larut sepenuhnya di dalam suatu pelarut. Nah, proses ini juga diikuti dengan peningkatan energi potensial atau bersifat endoterm. Kemudian interaksi antara molekul zat terlarut dan pelarut itu tadi yang sudah disampaikan. Ketika suatu molekul zat terlarut tersebut putus antara satu dengan yang lain, maka ada pihak ketiga nih, yaitu berupa zat pelarut yang masuk untuk menggandeng keduanya gitu. Ketika hal tersebut terjadi, maka zat terlarut bisa larut sepenuhnya di dalam suatu pelarut. Nah, kalau hal-hal tersebut bersifat energi potensial atau penurunan energi potensial bersifat eksoterm. Jadi bisa disimpulkan teman-teman ketika delta H pelarutan itu sama aja kayak delta H1. Delta H1 berarti ketika terjadi pemutusan interaksi antar molekul zat terlarut dan molekul pelarut juga, dan ditambah dengan delta H ketika penyambungan antara zat pelarut dengan zat terlarutnya. Jadi delta H pelarut itu merupakan jumlah dari delta H1 ditambah delta H2.
Oke, maaf ada gangguan tadi. Ya, bentar. Oke, kita bakal lanjut ke pembahasan berikutnya. Nah, di sini ada entalpi pelarutan, ada zat terlarut berupa padatan. Bisa dilihat sendiri ya untuk contohnya. Jadi tahap satu merupakan ketika suatu interaksi suatu zat terlarut itu mengalami pemutusan antara satu komponen dengan komponen yang lain. Di sini kalium iodida dia mengalami pemutusan ikatan menjadi ion K+ dan ion I-. Nah, di sini delta H-nya itu sebesar 632 kJ, artinya dia mengalami merupakan reaksi endoterm. Dan ketika tahap 2 atau membutuhkan energi. Dan ketika tahap 2 di tahap 1 tersebut juga terjadi pemutusan interaksi antara pelarutnya ya. Kemudian tahap 2 ini terjadi perubahan fase antara dari gas menjadi larutan. Artinya di sini peran zat pelarut mulai kelihatan gitu untuk melarutkan dari ion K+ dan ion I-. Nah, di sini terjadi sebesar delta H-nya diketahui minus 619 kJ. Artinya reaksi ini bersifat eksoterm. Artinya dia melepaskan energi. Dan proses antara kalium iodida menjadi ion-ion terlarutnya, dia delta H-nya itu sama dengan plus 632 ditambah dengan minus 619. Jadi hasilnya 13 kJ. Berarti delta H ya delta H pelarutan ya. Sama aja delta H1. Delta H1 artinya ketika terjadi pemutusan interaksi molekul ditambah dengan delta H2 ketika peran pelarut menggandeng dengan zat terlarutnya, sehingga zat terlarut menjadi larut di dalam pelarutnya. Gitu. Oke. Kita bakal lanjut ke soal berikutnya. Nah, nilai delta hidrasi suatu senyawa ionik itu berkaitan dengan kekuatan interaksi antara ion dengan molekul H2O. Nah, molekul H2O itu bersifat bertindak sebagai pelarutnya. Nah, perlu digarisbawahi di sini kalau interaksi yang kuat terjadi pada ion yang memiliki kerapatan muatan yang tinggi. Artinya, ion yang lebih elektropositif atau lebih elektronegatif memiliki kerapatan muatan yang cukup tinggi. Kerapatan muatan berkaitan dengan muatan dan ukuran ionnya. Kemudian, bentar. Di sini dikatakan kalau ion M+ golongan 1 dengan ion M2+, delta H hidrasinya itu menurun seiring dengan peningkatan ukuran ion. Perlu digarisbawahi kalau nilai delta H hidrasi itu menurun seiring dengan peningkatan ukuran ion. Kemudian dalam satu golongan ukuran ion bertambah dengan muatan yang sama dan rapat muatan menurun. Hal ini menyebabkan interaksi ion dipol antara M+ atau M2+ dengan molekul H2O menjadi lebih lemah. Gitu. Dan nilai delta H hidrasi ion M2+ itu nilainya lebih besar ketika kita bandingkan dengan ion M+. Karena tadi ya, kalau
interaksi semakin elektropositif suatu ion, maka kerapatannya juga semakin tinggi. Nah, ketika kerapatan semakin tinggi, maka kekuatan juga semakin besar. Bentar. Begitu juga dengan ketika ion X- akan menurun seiring dengan peningkatan ukuran ionnya. Dan dalam satu golongan, ketika makin ke bawah, artinya rapat muatan ion itu menurun dengan peningkatan ini, dengan peningkatan radius radius atomnya, maka interaksi ion X- dengan molekul H2 juga semakin lemah gitu, teman. Oke, kita bakal lanjut. Nah, ini juga bisa dibaca sendiri ya untuk nilai delta H pelarutannya dalam suatu senyawa ionik. Ini merupakan aplikasinya. Dan ini suatu proses antara ketika dua cairan dicampurkan gitu. Nah, untuk tahap 1, bentar. Tahap 1 ekspansi jarak antar molekul zat terlarut untuk menyediakan ruang untuk molekul pelarutnya. Nah, ketika ketika suatu larutan dibentuk, hal pertama yang terjadi yaitu terjadi pemutusan interaksi antar zat terlarutnya. Dan ketika terjadi hal tersebut, dibarengi dengan ekspansi juga antara molekul-molekul pelarutnya. Nah, dua kejadian atau dua peristiwa yang terjadi ini itu menyediakan ruang untuk zat terlarut bisa masuk ke dalam pelarut, begitu juga dengan pelarut bisa masuk ke dalam zat terlarutnya, molekul-molekulnya. Nah, ketika hal tersebut terjadi, maka akan terbentuk suatu interaksi baru antara zat terlarut dengan zat pelarutnya, sehingga terbentuk suatu sistem larutan. Gitu. Ini masih dasar sih, teman-teman. Jadi bisa aja dipahami dulu ya konsep larutan tersebut itu seperti apa. Nah, di sini kita juga mengenal larutan ideal. Nah, larutan ideal itu ketika interaksi antar sesama komponen itu sama baik. Misalnya ini, campuran benzin dengan karbon tetraklorida. Nah, interaksi antar molekul dari si benzin ini itu relatif sama dengan interaksi antara sesama molekul karbon tetraklorida gitu. Nah, di sini ada soal ya, di antara campuran berikut yang menghasilkan larutan ideal gitu. Artinya kekuatan interaksi kekuatan interaksi sesama molekulnya itu relatif sama antara satu dengan yang lain, dan sangat jarang atau sangat kecil interaksi yang terjadi antara dua komponen atau dua molekul yang berlainan gitu. Jadi reaksi yang terjadi itu kuat sesama molekul yang sejenisnya. Ya C6H6 dengan C6H6
CCl4 dengan CCl4 dan kecil sekali untuk benzen dan karbon tetraklorida mengalami interaksi. Jadi lebih banyak berinteraksi dengan sesama molekulnya. Nah, kalau etanol C2H5 dan H2O tadi kan dia sifatnya larut ya. Iya, dia larut. Dia larut sampai propanol. Bisa dilihat di daftar ini bisa dilihat di PPT-nya Pak Rukman gitu. Nah, kemudian kalau oktanol C3, CH2OH dan H2O dia juga cenderung untuk tidak bercampur atau tidak larut sepenuhnya gitu. Karena apa? Ya karena oktanol ini dia gugusnya kan kalau alkohol itu dia larut sampai propanol doang gitu. Untuk seterusnya dia sifatnya sukar larut di dalam pelarut air atau pelarut polar. Nah, kemudian untuk heksan dan oktana dia keduanya bersifat non-polar. Jadi kemungkinan dia larut dua-duanya. Jadi yang menghasilkan larutan ideal ya ketika kedua larutan tersebut tidak saling bercampur gitu. Berarti oktanol dan H2O gitu. Kalau semisal ada hal-hal yang perlu atau revisi-revisi silahkan saja ya, ada di grup akademik atau bisa PC atau bisa juga di kolom komentar gitu. Oke, ini entalpi pelarutan tadi udah ya. Bisa dibaca sendiri, konsepnya masih sama. Konsep larutan, terbentuknya suatu larutan. Nah, tapi kelarutan juga dipengaruhi oleh temperatur. Di sini ada reaksi ya, kalor plus zat terlarut menghasilkan zat terlarut pada umumnya. Bisa kita contoh ketika larutan gula ya. Gula dilarutkan di dalam air dingin dengan air hangat atau air panas. Maka kecepatan pelarutannya pun juga akan berbeda gitu antara ketiganya. Di larutan dingin dia cenderung lambat, paling lambat, dan di larutan yang panas atau hangat dia lebih mudah untuk larut gitu. Nah, kemudian kelarutan gas. Pada tabel di bawah ini kelarutan gas dalam air berkurang pada T yang lebih tinggi. Ini juga perlu digarisbawahi kalau kelarutan gas di dalam air itu berkurang pada T yang lebih tinggi. Gitu. Makanya kita mengenal ketika di dalam suatu PLTA, bisa kita ambil contoh saja Python ya. Itu dia menghasilkan limbah panas gitu. Limbah berupa air panas untuk mendinginkan suatu sistem reaktornya. Nah, ketika untuk mendinginkan si pembangkit listriknya. Nah, ketika limbah panas tersebut dibuang langsung ke laut, maka menyebabkan kadar oksigen di dalam di dalam air juga akan berkurang. Nah, inilah kecenderungan kelarutan gas di dalam air berkurang pada T yang lebih tinggi, pada temperatur yang lebih tinggi. Nah, kelarutan gas H2N2COHEAR meningkat dalam pelarut organik. Maaf ada gangguan tadi. Dan pada T yang lebih tinggi. Nah, gitu ya. Oke, kita bakal lanjut ke soal berikutnya. Ke slide berikutnya. Nah, kelarutan dalam gas pelarut juga meningkat seiring dengan peningkatan tekanan pada temperatur yang tetap. Ingat, kata kuncinya di sini adalah peningkatan tekanan. Jadi, kelarutan di dalam suatu gas itu akan meningkat ketika
tekanan di dalam suatu wadah itu ditambah gitu pada temperatur yang tetap. Sebenarnya hal ini juga bisa dihubungkan ketika terjadi kesetimbangan. Gitu. Nah, ketika tekanan naik, kesetimbangan akan bergeser dengan meningkatkan kelarutan gas dalam pelarut. Nah, gitu ya. Atau bisa juga ketika tekanan dibesarkan gitu, bertambah besar, maka interaksi antara molekul juga makin besar gitu. Nah, ketika interaksi molekul semakin besar, maka kelarutan juga akan semakin besar juga. Jadi ya, kita bisa menghubungkan dengan konsep kesetimbangan. Nah, ini ada beberapa data kelarutan. Kita mengenal juga persamaan dengan tetapan Henry, yaitu konsentrasi gas merupakan tetapan Henry dikali dengan tekanan gas, tekanan parsial gas, tetapi dia harus dihitung dalam temperatur yang tetap. Nah, ketika pada temperatur yang tetap, ketika dibedakan antara tekanan dan konsentrasi gas, tetapi masih dalam temperatur yang tetap, maka bisa dinyatakan dalam C1 per P1 sama dengan C2 per P2. Ini hanya untuk, aku ulangi, ini hanya untuk pada temperatur yang tetap dan juga pada gas yang sama. Jadi sangat tidak memungkinkan ketika gas N2 dan O2 dinyatakan dengan persamaan ini, walaupun dalam tekanan yang tetap. Oke, saya bakal lanjut. Nah, di sini juga ada ini ya, ada soal di sini kita coba. Nanti dengan menggunakan rumus ini, kita bisa mengetahui kelarutan N2 pada tekanan 823 torr. Jadi suhunya udah sama, 20 derajat. Di sini juga 20 derajat. Maka dengan hal itu sudah memenuhi persyaratan, yaitu pada temperatur yang tetap dan pada gas yang sama, yaitu nitrogen. Nah, dengan dimasukkan ke dalam persamaan ini, kita bisa mengetahui nilai kelarutannya. Oke, kita bakal lanjut. Nah, di sini sebenarnya ada soal ya. Jadi pada jadi di sini ada soal, mungkin nanti kalian bisa explore lagi ya, buat soal-soalnya bisa dikerjain. Jadi aku kasih clue aja. Nanti kita bakal menentukan tetapan Henry untuk gas H2S. Nah, tetapan Henry-nya itu caranya gimana? Kita kan udah kenal ya, kelarutan H2S itu sama aja kayak tetapan Henry. Tetapan Henry dikali dengan H2S-nya, tekanan H2S. Nah, nanti tinggal dimasuk-masukin aja untuk CH2S-nya berarti 0,11. Tekanan H2S-nya berarti 1 atm. Dan nanti bisa diketahui nilai dari tetapan Henry-nya. Nah, ketika kita di sini juga disuruh nih buat membandingkan kelarutan H2S dengan gas N2 dan O2 pada suhu 25 derajat Celcius. Di sini ada clue, udara mengandung 78%. 78% itu merupakan perbandingan volume N2 dengan volume udara. Ini tandanya V per V, volume per volume. Tentukan kelarutan gas N2 di dalam air pada maksudnya iya benar, pada 25 derajat Celcius dan 1 atm.
Dan di sini juga sudah diketahui nilai KH tetapan Henry N2 dalam air adalah sebesar 7 kali 10 pangkat minus 4 mol per liter ATM. Nah, di sini kita, bentar aku clear all drawing dulu. Di sini kita bakal mencari asumsi kita di sini mol antara N2 dan O2 adalah sama. Gitu. PV sama dengan, kita udah sering banget ya dengar rumus ini. Jadi di sini ada PN2, di sini ada VN2, di sini ada NN2 per PO2 dikali VO2 per NO2 dikali R dikali T. Nah, untuk temperatur kan sama kan ya. Untuk R juga sama. Jadi nanti PN2-nya per PO2. N-nya juga tadi asumsi kita sama ya. Oke, kita pakai asumsi aja. Sama aja kayak perbandingan antara VO2 dengan VN2. Nah, gitu teman-teman. Jadi nanti VO2-nya itu berarti 22%. Kok 22%? Iya benar, 22%. Dan VN2-nya itu 78%. Sesuai sama yang ini. Jadi kan 78% volume per volume itu merupakan perbandingan volume N2 dan volume udara. Nah, volume udara di sini itu kita asumsiin lagi itu sebagai N2 dan O2 gitu. Nitrogen dan oksigen, di mana kedua komponen tersebut merupakan komponen yang terbesarnya. Gitu. Untuk komponen-komponen yang lain kita asumsikan ukurannya sangat kecil sehingga bisa dihilangkan. Walaupun kalau di kenyataannya juga nggak bisa gitu. Nah, nanti dari sini kita udah mengetahui perbandingan antara tekanan parsial N2 dengan tekanan parsial O2. Nah, dari sini nanti tinggal dicari masing-masing dengan perbandingan dan tekanan totalnya itu 1 ATM. Nah, nanti dari sini bisa diketahui kelarutan dari masing-masing campurannya. Itu ya. Oke, kita bakal lanjut. Sifat fisik larutan yang kedua ada konsentrasi larutan. Di sini ada molaritas. Molaritas itu dinyatakan dalam, bentar. Molaritas di sini dinyatakan dalam mol zat terlarut. Nah, ini mol zat terlarut dibagi dengan volume larutan di dalam satuan liter. Jadi nanti satuannya itu mol per liter. Nah, mol per liter itu sama aja kayak molar. Gitu. Nah, kemudian kita juga bakal mengenal tentang persen massa per volume. Artinya di sini perbandingan persen massa zat terlarut dalam gram, dan volume larutannya. Volume larutan itu ya volume zat terlarut ditambah zat pelarutnya. Jadi volume larutan itu volume secara keseluruhan dikali dengan 100%. Nah, adapun perubahan temperatur itu juga bakal menyebabkan perubahan volume larutan dan satuan konsentrasinya juga bakal berubah. Nah, satuan konsentrasi yang tidak bergantung pada temperatur tadi kan bersifat bergantung pada temperatur ya. Kalau yang B ini, yang poin B ini, dia tidak bersifat tidak bergantung pada temperatur, yaitu ada persen massa. Persen massanya itu merupakan massa zat terlarut per massa larutan.
Massa larutan itu bergantung pada densitas nanti. Densitas dikali dengan volume larutannya. Nanti bisa diketahui massa larutan. Dikali 100%. Ada juga yang namanya molalitas. Molalitas itu adalah mol zat terlarut dibagi dengan dibagi dengan massa zat pelarut dalam kilogram. Jadi kalau yang lain-lain tadi, yang di awal-awal tadi, massa larutan, volume larutan, massa larutan, dan lain-lain, pada molalitas ini dia dibandinginnya sama massa pelarut. Ingat massa pelarut untuk molalitas. Dikali dengan 100%. Oke. Di sini kita juga bakal belajar tentang fraksi mol, di mana fraksi mol itu kita udah mengetahui ya. Kalau fraksi mol itu merupakan mol A dibagi dengan mol seluruh zat di dalam suatu campuran. Gitu. Misalnya kalian campurin air, terus metanol, terus etanol, propanol, dan lain-lain. Dan nanti ketika kita ingin mencari fraksi mol dari metanol, caranya yaitu dengan cara mencari fraksi dari metanol, maka cara kita yaitu mol metanol dibagi dengan mol seluruh komponen yang ada di dalam larutan tersebut. Oke, gitu. Jadi nanti hasilnya pertambahan antara fraksi mol, misal ada komponen A, B, C gitu ya. Maka fraksi mol A ditambah fraksi mol B ditambah fraksi mol C itu nilainya 1, teman-teman. Karena semacam perbandingan gitu. Ketika Na dibagi dengan N keseluruhan, nanti kan jatuhnya kayak pecahan gitu. Terus ada mol persen ZA atau mol persennya, itu tinggal mirip kayak fraksi mol, tetapi dikalikan dengan 100%. Nah, nanti hasilnya dalam persentase. Gitu. Kita bakal lanjut. Nah, ini ada beberapa soal ya, karena sepertinya waktunya udah terlalu lama. Jadi, kalian bisa explore sendiri ya buat soal-soalnya ini. Ada beberapa soal-soal dan kalian bisa, ini udah ada petunjuknya gitu, step penyelesaiannya. Jadi nanti tinggal dihitung massa larutan, massa NaCl-nya, terus massa air, dan nanti bisa diketahui molalitas. Ingat, molalitas merupakan perbandingan antara zat terlarut dengan massa pelarut dalam kilogram. Oke. Ini ada beberapa soal ya, udah ada step penyelesaiannya. Silakan bisa diikuti untuk lebih bisa ke depannya ya. Nah, kita juga bakal belajar tentang sifat koligatif, di mana sifat koligatif itu merupakan sifat larutan yang bergantung pada konsentrasi zat terlarutnya. Oke, ingat, sifat larutan yang bergantung pada konsentrasi zat terlarutnya, tidak bergantung pada sifat kimia zat terlarut. Jadi apapun zat kimianya yang direaksikan atau yang dilarutkan, itu yang bergantung hanyalah konsentrasinya saja. Nah, ada 4 sifat koligatif, yaitu ada penurunan tekanan uap, kenaikan titik didih, penurunan titik beku, dan tekanan osmotik. Oke, untuk berikutnya kita bakal lanjut. Sifat koligatif, ada non-elektrolit dan non-volatile. Di sini kita udah mengenal tentang penurunan tekanan uap. Hal tersebut, kenapa kok bisa terjadi hal tersebut gitu? Kenapa enggak tekanan uap larutannya konstan ketika dimasukin zat terlarut? Ya, karena pertama,
Alasannya kesetimbangan antara pelarut murni dengan uapnya. Nah, ketika suatu zat terlarut ini cukup jenuh uapnya, maka terjadi titik didih di situ. Nah, ketika ada zat terlarut, hal itu menyebabkan eee, berpengaruh dengan titik didih dari larutan tersebut. Kenapa kok bisa demikian? Jawabannya adalah adanya interaksi antara zat telarut dengan zat pelarutnya, dan hal tersebut menyebabkan penurunan tekanan uap. Gitu. Artinya ketika penurunan tekanan uap, maka titik didihnya akan makin tinggi. Kalau misal air murni dia bisa mendidih pada suhu 100 derajat Celcius, ketika dicampurkan dengan misalnya sirup atau lain-lain, maka terjadi interaksi antara zat terlarut dengan zat pelarutnya, sehingga eee, tekanan uap akan menurun. Dan ketika terjadi hal demikian, maka konsekuensinya yaitu titik didihnya akan makin tinggi. Dan hal itu juga terjadi ketika ketika kita memanaskan larutan garam. Oke, di sini tekanan uap larutan dari larutan non-elektrolit atau non-volatile selalu lebih rendah dari tekanan uap dari pelarut murni. Nah, karena hal tersebut kita bisa nyatakan di dalam tekanan larutan merupakan hasil kali dari fraksi mol pelarut dikali dengan tekanan pelarut pada keadaan murninya. Nah, adanya zat terlarut menghasilkan perubahan tekanan uap yang cukup besar, di mana perubahan tekanan uap atau delta P itu sama aja kayak hasil perkalian dari fraksi mol zat terlarut dikali dengan tekanan pelarut pada keadaan murni. Nah, kita bakal lanjut. Di sini ada beberapa soal ya. Kalian bisa explore lebih jauh lagi. Nah, larutan yang mengikuti hukum Raoult itu dinyatakan sebagai larutan yang ideal. Artinya interaksi antara interaksi uh, interaksi antara Oke, ada sedikit revisi tadi di depannya, maaf. Jadi larutan ideal itu ketika interaksi antara sesama molekul yang sejenis dengan molekul yang tidak sejenis itu hampir relatif sama. Tadi kayaknya agak salah di depannya. Jadi maksudku itu gaya tarik menarik itu antara yang molekul sejenis atau yang tidak sejenis itu identik dan tidak terjadi efek kalor di dalamnya dan tidak terjadi perubahan volume. Artinya ketika 50 gram zat terlarut ditambah dengan 50 ml zat terlarut ditambah dengan 50 ml zat pelarut, ketika dicampurkan jadinya 100 ml gitu. Kadang ada beberapa zat yang memang dia ada sedikit deviasi begitu, mengakibatkan delta volume larutan itu malah makin kecil gitu. Karena adanya gaya tarik menarik antara partikelnya, ada deviasi. Oke, kita bakal lanjut. Nah, ini yang udah dikatakan tadi ada deviasi negatif. Artinya gaya tarik menarik antara molekul yang tidak sejenis, artinya mungkin metanol dengan air
atau molekul garam dengan molekul air, itu gaya tarik menariknya lebih besar daripada gaya tarik menarik antara molekul dalam molekul yang sejenisnya gitu. Nah, kalau pencampurannya itu delta H mix-nya itu kurang dari 0 dan perubahan volumenya itu delta V mix-nya juga kurang dari 0. Gitu. Di sini ada beberapa contoh ya. Beberapa contoh mengenai larutan-larutan dengan simpangan negatif. Di sini juga kalau tadi ada deviasi negatif atau simpangan negatif, di sini juga ada simpangan positif. Artinya gaya interaksi antara molekul yang tidak sejenis itu lebih kecil daripada molekul-molekul yang sejenisnya. Sehingga tampak di sini mengalami deviasi positif. Artinya dalam suatu tim misalnya itu solid banget gitu. Interaksi antara teman di dalam satu tim itu lebih kuat daripada dengan tim yang lain gitu. Oke, kita bakal lanjut. Tinggal dikit lagi tuh. Kemudian ada kenaikan tekanan didih, kenaikan didih, sorry. Ada kenaikan titik didih. Di sini kita mengenal ketika adanya zat terlarut, maka larutan memiliki titik didih yang lebih tinggi daripada titik didih pelarut murni. Hal ini juga disebabkan karena adanya gaya interaksi molekul tadi ya, antara zat terlarut dengan zat pelarutnya. Nah, perubahan titik didih dinyatakan dalam hasil kali antara molalitas zat terlarut dikali dengan tetapan kenaikan titik didih suatu zat. Nah, ini untuk senyawa yang nonpolar, teman-teman. Untuk senyawa nonpolar. Kalau senyawa polar, dia nanti ditambah dengan faktor I. Nanti kalian bakal belajar juga tentang itu. Kemudian kalau tadi ada kenaikan titik didih, ada juga penurunan titik beku. Nah, penurunan titik beku dinyatakan di dalam perubahan titik beku sama dengan hasil kali antara molalitas dikali dengan tetapan penurunan titik beku. Bentar, ini kok nggak bisa di-clear. Oke. Di sini ada data mengenai tetapan titik beku dan tetapan titik didih untuk masing-masing zat. Ada air, di sini KB-nya 0,51, KF-nya 1,86. Ini biasanya yang paling sering digunain sih untuk air. Nah, data-data yang lain bisa kalian lihat di tabel ini ya. Oke, kita bakal lanjut. Nah, di sini ada tekanan osmosis. Nah, tekanan osmosis itu terjadi ketika adanya perbedaan konsentrasi di dalam dua larutan dan dipisahkan oleh membran semipermeable. Artinya membran semipermeable itu hanya bisa ditembus oleh molekul-molekul dengan ukuran yang kecil, dengan ukuran-ukuran yang mikro. Tekanan yang diperlukan untuk menghentikan proses osmosis dari pelarut murni ke larutan. Artinya, yang berpindah dalam proses osmosis ini merupakan pelarutnya, bukan zat terlarutnya, tapi pelarutnya. Dalam osmosis, aku ulangi lagi, yang berpindah itu merupakan pelarutnya, bukan zat terlarutnya. Larutan yang memiliki tekanan osmosis yang sama itu dinyatakan disebut dengan isotonik.
Nah, ini ada beberapa kita mengenal kalau di dalam darah ada konsentrasi larutan NaCl yang digunakan lebih tinggi daripada cairan sel darah merah. Ya, betul. Nah, di sini tekanan osmosis yang diberikan di dalam larutan B. Mana larutan B? Nah, ini. Larutan B itu nilainya lebih besar daripada tekanan osmosis. Tekanan osmosisnya itu yang ini. Ini kan molekul-molekul pelarutnya dia masuk ke dalam ininya. Ke dalam, bentar, aku izin cari dulu. Dia masuk ke dalam membran semipermeable ini untuk zat-zat pelarutnya. Dan untuk larutan B itu tekanannya itu yang diberikan dia lebih besar daripada tekanan osmosisnya. Nah, kemudian tekanan osmosis ini juga dinyatakan di dalam P sama dengan MRT, di mana M itu merupakan molaritas dan R adalah konstanta yaitu 0,082 dan T adalah suhu dalam mutlak yaitu dalam Kelvin gitu. Atau bisa juga dinyatakan dengan M kan ini kan, M itu sama dengan N per V. Nah, nanti bisa juga dinyatakan dalam seperti ini. Tekanan osmosis dikali dengan volume sama dengan nRT. Gitu. Bentar, clear all drawing. Oke, tinggal dikit lagi ya. Oke, tekanan osmosis sudah selesai. Nih, bila larutan mengandung pelarut dan zat pelarut yang mudah menguap, maka tekanan uap larutan merupakan jumlah dari tekanan uap parsial pelarut dan zat pelarut. Jadi tekanan suatu larutan itu sama aja kayak tekanan pelarutnya ditambah dengan tekanan dari zat pelarut. Nah, tekanan parsial bisa kalian dapatin dari persamaan ini. PA sama dengan XA, fraksi mol A dikali dengan tekanan A pada keadaan murni. Dan tekanan total merupakan hasil penambahan dari tekanan parsialnya. Nah, di sini juga ada contoh soal yang bisa kalian coba-coba sendiri. Gitu. Bentar, ini belum clear all drawing. Oke. Bentar ini, tinggal dikit lagi. Oke. Nah, ketika nantinya kita dihadapin dengan senyawa-senyawa yang ionik, artinya dia ketika dilarutkan di dalam suatu pelarut, khususnya air, itu dia bakal membentuk ion-ion. Nah, nanti di sini ada faktor yang namanya tetapan Van Hoff. Kalau tadi delta TF sama dengan M dikali KF, sekarang dikalikan juga dengan I untuk senyawa ionik. Oke. Aku rasa ini juga udah pernah diajarin di SMA ya. Jadi masih sama buat prinsipnya kayak dulu yang diajarin di SMA. Cuma di sini lebih dasarnya aja. Di sini juga ada untuk ketentuan-ketentuan yang lain, yaitu delta untuk penurunan tekanan, penurunan titik beku, kenaikan titik didih, dan tekanan osmotik. Semuanya untuk senyawa ionik itu dikalikan dengan tetapan Van Hoff.
Oke, ini ada beberapa soal, silahkan bisa kalian eksplor sendiri. Jadi cukup sekian aja dari aku. Mungkin kalau ada hal-hal yang mau ditanyain atau mau didiskusiin bisa banget buat di grup atau PC kakak-kakaknya juga boleh. Eh, Tetap semangat buat teman-teman semua eh, dan tetap belajar dan semoga berhasil. Semangat teman-teman.